Kali ini yang kita bahas adalah arti dari makanan halal. Coba siapa yang tahu arti dari makanan yang halal yang disebut makanan halal? Coba siapa tak tahu? Oh ya, betul. Terima kasih. Makanan menurut bahasa adalah makanan makan dalam bahasa dari kata makan. Dalam bahasa Arab disebut al-atam, al-atimah, artinya makan makanan. Kata makanan sendiri berasal dari kata makan, yaitu segala sesuatu yang dapat dimakan oleh manusia, baik berupa hewani atau tumbuh-tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi manusia yang memakannya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami yaitu kata makanan yang berasal dari kata makan, yaitu segala sesuatu yang dapat kita makan atau yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk mendapat tenaga, memberikan tenaga bagi yang memakannya. Nah, itu adalah menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, kata halal dari bahasa Arab yaitu membolehkan, memecahkan, membebaskan. Maksudnya yaitu segala sesuatu itu boleh kita makan. Secara istilah atau terminologi, istilah halal yaitu segala sesuatu yang kita lakukan tidak mendapatkan dosa atau diperbolehkan. Segala sesuatu yang tidak dilarang dalam ajaran atau syariat Islam. Jadi makanan halal adalah makanan yang sudah dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Anak-anak, semua jenis makanan yang kita makan itu sudah dinaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Maka dari itu kita harus bisa memilih mana makanan yang boleh kita makan dan mana makanan yang tidak boleh kita makan. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai hukum makanan halal. Hukum makanan halal maksudnya bagaimana? Pada dasarnya semua makanan yang diciptakan, semua yang diciptakan oleh Allah adalah mubah. Maksudnya mubah itu apa? Diperbolehkan, boleh kita lakukan. Intinya semua makanan pada dasarnya halal. Pada dasarnya semua itu makanan halal kecuali apa? Kecuali ada dalil atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa makanan tersebut tidak boleh dimakan. Haram hukumnya jika dimakan. Karena apa? Karena itu sudah ketentuan dari Allah, sudah dinaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Maka dari itu kita tidak boleh memakannya. Nah, yang kita bahas sekarang ini yaitu mengenai makanan halal. Nah, sekarang yaitu macam-macam makanan halal. Supaya kalian tahu, perhatikan dan pahami mengenai macam-macamnya. Yang pertama yaitu dalam halal zatnya. Maksudnya bagaimana halal zatnya? Halal zatnya yaitu makanan itu sudah halal dari bahannya. Halal dari bahannya, zatnya. Awalnya itu sudah halal dan diperbolehkan untuk dimakan. Baik itu berupa dari tumbuhan maupun baik berupa dari hewani. Tumbuhan ya kayak bayam, kayak tela, kayak singkong, pisang. Kemudian dari hewani yaitu dari binatang ternak yang boleh kita konsumsi kecuali anjing dan babi. Yang kedua yaitu dinaskan dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya dinaskan dalam Al-Quran dan hadis itu boleh kita makan. Pokoknya intinya makanan itu diperbolehkan kita makan. Kalau nggak boleh ya nggak boleh dimakan. Yang ketiga yaitu bermanfaat bagi yang memakan.
Maksudnya bermanfaat bagi makan apa? Di situ kita memakan makanan itu bisa menambah energi kita, tenaga kita supaya kita tidak sakit. Nah, itu manfaat dari makanan yang kita makan. Kemudian yang ketiga, tidak merusak badan atau pikiran. Nah, kita boleh memakannya. Nah, ada beberapa jenis makanan yang bisa merusak badan dan pikiran. Contohnya kayak apa? Ya, betul. Seperti minuman keras, ganja, dan bahan lainnya. Itu tidak boleh kita memakannya atau kita mengonsumsinya karena makanan tersebut bisa merusak badan dan pikiran bagi orang yang memakannya. Yang terakhir yaitu kelima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Nah, kita tidak boleh memakan makanan yang kotor, najis, tercampur bahan najis, atau menjijikan. Itu haram hukumnya dimakan. Maka dari itu kita memakan atau mengonsumsi makanan-makanan yang baik dan halal, tidak menjijikan dan tidak najis. Itu adalah jenis makanan-makanan yang halal dikonsumsi. Setelah kita mempelajari yang tadi yaitu ciri-ciri makanan halal, sekarang kita memahami atau mengenai tentang makanan halal yaitu bagaimana cara memperoleh makanan tersebut. Nah, sedangkan ada beberapa cara manusia itu mendapatkan makanan tersebut untuk kita makan. Caranya yaitu bagaimana cara memperolehnya. Yang pertama yaitu kita memperolehnya dengan cara yang baik. Yaitu kita memperolehnya dengan cara yang baik. Nah, kenapa? Pada dasarnya semua jenis makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal, semuanya itu halal dari zatnya, awalnya. Namun, makanan tersebut dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara kita mendapatkannya. Nah, makanan itu bisa menjadi haram jika kita cara mendapatkannya bagaimana. Nah, mungkin dengan cara memperolehnya dengan cara menipu, mencuri, atau berjudi, atau cara lainnya. Nah, asalnya dari zatnya makanan tersebut halal, tapi cara memperolehnya itu dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka makanan tersebut bisa berubah menjadi haram. Karena apa? Sababi, itu namanya haram sababi, sebab atau cara memperolehnya. Paham semuanya? Nah, kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan yaitu mengenai halal cara memprosesnya. Bagaimana kok dikatakan halal cara memprosesnya? Tadi cara memperolehnya, sekarang cara memprosesnya. Nah, apabila dalam hal memproses makanan tersebut dengan cara memperoleh yang sudah halal, tapi cara memprosesnya dengan cara yang tidak benar, atau dicampuri dengan sesuatu yang haram, yang najis, maka hukum makanan yang kita makan dalam proses tersebut dihukumi haram. Karena apa? Cara memprosesnya salah. Contoh, saya kasih contoh, ibunya kalian memasak nasi. Nah, supaya nasinya itu lezat, supaya nasinya itu nikmat dikonsumsi, dicampuri sama minuman keras, dicampuri sama dideh atau hewan, darah dari potongan hewan, atau dicampuri air kencing sedikit. Itu nggak boleh. Asalnya makanan tersebut haram, tapi cara memprosesnya yang salah, dicampuri dengan barang atau benda-benda yang najis atau yang haram. Maka hukumnya makanan tersebut bisa menjadi haram. Paham ya? Selanjutnya yaitu kita memahami halal cara menyajikannya serta mengantar serta menyimpannya.
Bagaimana itu bisa berubah menjadi haram? Bisa, asalnya semua itu halal, tapi cara menyajikannya bagaimana? Nah, cara menyajikannya disajikan dengan menggunakan piring emas. Itu nggak boleh, haram. Karena apa? Contohnya ada orang kaya pol kayaknya, kemudian makannya ditaruh di atas piring emas, nggak boleh. Terus cara mengantarkannya. Nah, bagaimana cara mengantarkannya? Kok asalnya halal, tapi cara mengantarkannya salah. Yaitu diantar untuk dijadikan sesembahan untuk berhala, maka haram hukumnya untuk dimakan. Kemudian cara menyimpannya. Bagaimana cara menyimpannya? Wong sugih, orang kaya, makanan tersebut disimpan di kulkas yang terbuat dari emas. Nggak boleh. Itu tidak boleh. Nah, asal usul semua makanan itu diatur dalam Al-Quran, semuanya halal dari zatnya, tapi cara menyajikannya, cara mengantarkannya, cara menyimpannya sudah tidak tepat. Disajikan dengan piring emas, diantar untuk sesembahan, disimpan di dalam kulkas atau barang-barang yang terbuat dari emas. Nah, sudah paham? Selanjutnya yaitu makanan yang halal menurut agama Islam. Nah, makanan yang halal menurut agama Islam yaitu semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya apa? Contohnya padi, jagung, kedelai, sagu, gandum dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Itu adalah semua jenis makanan yang halal menurut agama Islam. Kedua yaitu semua makanan yang berasal dari laut. Nah, semua jenis makanan yang hidup di laut itu halal hukumnya dimakan. Tidak haram, semuanya berupa apa saja, semua yang hidup di laut itu halal. Jika ada manusia laut yo halal dimakan. Mau manusia laut, semua jenis hewan atau tumbuhan yang hidup di laut itu halal hukumnya untuk dimakan. Kemudian yang ketiga, semua binatang ternak. Ada ayam, ada kambing, sapi, kerbau, itik, kecuali dua jenis binatang yaitu anjing dan babi. Anjing dan babi tidak boleh dimakan. Yang keempat yaitu hasil dari buruan yang ditangkap oleh binatang yang dididik untuk berburu. Maksudnya sampean berburu dan membawa hewan buruan. Hewan buruan tersebut berupa apa saja yang digunakan alat berburu, tapi hewan tersebut itu sudah sampai didik sejak kecil digunakan untuk berburu, maka hewan hasil buruan tersebut halal untuk dimakan. Yang kelima yaitu semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semua jenis binatang yang hidupnya di air, baik air laut, air tawar, itu hukumnya halal. Ikan, terus cumi-cumi, terus ada belut, ada apa saja, yang penting hewan tersebut hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Tapi jika ada hewan kok hidup di dua alam, air dan darat, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan, yang halal menurut agama Islam yaitu semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Nah, itu semuanya mulai dari awal hingga akhir pelajaran fikih yaitu mengenai makanan halal apa sudah dipahami. Ya, kalau sudah dipahami nanti selanjutnya yaitu kalian semuanya saya kasih PR yaitu mencari mengenai contoh atau jenis makanan yang kotor, menjijikan dan najis. Itu sampean cari ya apa saja. Lah,
Itu terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pelajaran fikih hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian supaya kalian tahu bisa membedakan jenis-jenis makanan halal, makanan yang kita konsumsi.